Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para sobat kandangers? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masih banyak para pemirsa kandangers yang bertanya-tanya seperti apa sih kandang model baterai yang bagus dan seperti apa sih kandang model baterai ya. Di video kali ini saya akan membahas khusus kegunaan kandang model baterai, terus manfaat kandang baterai, terus untuk spesifikasinya kandang baterai seperti apa. Oke, dan jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Oke, pembahasan yang pertama yaitu apakah fungsi kandang model baterai. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan ya seperti apa runtut untuk fungsi kandang model baterai dan koloni, seperti apa perbedaannya dan kegunaannya, serta kekurangan dan keunggulan pada kandang model baterai dan kandang model koloni ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas kandang model baterai saja. Oke, untuk spesifikasi kandang model baterai yaitu kandang model baterai hanya terdiri satu ruang untuk satu ekor kambing atau untuk pejantan. Nah, dilihat dari fungsinya kandang model baterai sih udah jelas ya, untuk pejantan kambing ataupun untuk indukan yang baru hamil atau baru menyusui agar tidak terganggu oleh indukan yang lainnya, ataupun untuk kambing atau ternak yang baru sakit agar tidak menular ke kambing yang lainnya. Nah, itu salah satu fungsi kandang model baterai. Selain itu, keunggulan kandang model baterai yaitu sekatnya bisa dilepas ya, sehingga suatu saat jika kandang model baterai ini akan dijadikan kandang koloni ataupun ingin dijadikan bergelombor, nah itu bisa dilepas sekat satu persatu sehingga lebih efektif dan dapat menampung lebih banyak untuk kapasitas kandang tersebut. Untuk keunggulan yang kedua, peternak atau anak kandang dapat memantau satu persatu ternaknya atau melihat perkembangan ternak satu persatu ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulan model baterai yang dimana ya ternaknya bisa dipantau satu persatu, sehingga dalam memantau ternak itu peternak atau anak kandang dapat mudah ya. Apalagi untuk pejantan yang agresif atau sifatnya suka ngamuk ya, atau suka ngambek ya, nah, atau galak seperti itu yang bisa dibilang gitu, itu bisa disendirikan di dalam kandang model baterai agar tidak mengganggu atau agar tidak merusak hewan atau ganggu yang lainnya ya, seperti itu ya. Karena pejantan yang agresif biasanya jika birahi ingin kawin atau jika lapar yang rusak, yang ngamuk kan gitu. Oke, selain itu kandang model baterai juga sangat fleksibel ya dibanding kandang koloni. Kalau kandang model koloni tidak bisa menjadi kandang baterai, tapi untuk kandang baterai bisa dijadikan kandang seperti koloni. Contoh, jika teman-teman memesan kandang model baterai seperti ini 4 sekat ya dengan 4 ruang, nah itu kandang sekatnya bisa dicopot dan bisa dipasang lagi. Nah, itu kan bisa menjadi kandang model koloni jika suatu saat ingin dijadikan kandang koloni. Dan mungkin jika ada ternak yang hamil ataupun ternak yang bunting ataupun pejantan yang agresif ataupun ternak yang baru sakit, nah itu bisa dipisah ke sekat yang lain. Nah, dipasang sekat lagi. Nanti untuk menambah pemantauan lagi juga bisa ditambah sekat lagi yang ternak baru hamil atau baru menyusui sehingga tidak terganggu oleh indukan yang lain. Atau nanti ingin nambah anakan ya yang sudah baru lahir, nah itu harus dipisah ke ruangan yang lain, jadi ya ditambah sekat lagi juga bisa. Nah, seperti itu, lebih fleksibel dibanding kandang koloni. Tentu saja itu adalah salah satu keunggulan dari produk kami, yaitu kandangnya bisa dibongkar pasang sehingga sangat praktis, efektif dan sangat efisien. Nah, itu adalah perbedaan kandang yang lain dan kandang dari produk kami ya. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang kelebihan, keunggulan dan fungsi kandang baterai ya. Nah, untuk kekurangannya apa sih? Oke, langsung kita bahas untuk kekurangan kandang model baterai ya. Ya, dimana ada produk ya, di situ ada kelebihan dan ada kekurangan ya, tidak mungkin sempurna 100% ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kekurangan. Yang pertama, kandang baterai tidak mempunyai tempat minum. Ya, gimana mau ngasih tempat minum, karena kandang baterai satu ruang digunakan untuk satu ekor ataupun untuk indukan yang baru hamil atau menyusui ataupun ternak yang baru sakit. Nah, kita kesusahan untuk membuat tempat minum di kandang baterai satu ruang tersebut ya. Jadi berbeda dengan kandang koloni, bisa dikasih tempat minum atau tempat komboran di belakang atau di depan ya, itu bisa digunakan tempat minum atau tempat komboran ya.
Oke, kekurangan yang kedua yaitu kandang baterai jauh lebih sedikit ya untuk kapasitas yang bisa digunakan pada kandang tersebut ya. Karena satu unitnya dibagi jadi 4 ruang ya, otomatis hanya bisa untuk 4 ruang, walaupun nanti juga ruang sekatnya antara satu sekat yang lain bisa dibongkar. Nah, itu pun mungkin hanya bisa muat 8-10 ekor ternak jika sekatnya dicopot semua, dilepas semua. Nah, itu pun tergantung juga untuk ternak atau kambing antara besar kecil kambing tersebut ya, karena untuk kapasitasnya tersebut dipengaruhi dari besar kecilnya kambing tersebut ya. Nah, itu untuk kelemahan kandang model baterai. Dan untuk kekurangan yang kandang baterai yang ketiga yaitu untuk tempat pintunya tidak bisa request di depan ya, karena kandang baterai digunakan satu ruang hanya digunakan untuk 1 ekor ternak. Nah, maka dari itu untuk pintu masuknya hanya dari belakang ya, tidak bisa dirubah request dari depan, itu tidak bisa ya. Itu untuk kekurangan dan kelemahannya kandang baterai. Saya kira seperti itu ya untuk pembahasan kandang baterai seperti ini. Mungkin untuk kurang lebih lanjutnya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini untuk lebih jelasnya, nanti bisa konsultasi ya via WhatsApp. Oke, sekian dulu pembahasan kandang baterai kali ini. Mungkin lain kali akan saya bahas kandang-kandang yang lain. Oke, saya Zaki Ahmad mohon pamit dan undur diri. Bila banyak salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandangers.